Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning students. Welcome to my English class again. Nah, di sini adalah materi passive voice yang part 2 ya, bagian kedua. Sebelumnya Miss biasa memberitahukan kamu resolusi diatur dulu. Videonya menjadi 240 pixel sampai 360 ya. Jadi tulisannya terlihat dengan jelas. Kalau tidak bisa, minta bantuan orang tua atau kakak di rumah. Baiklah Miss, langsung saja ya mulai passive voice part 2-nya. Oh iya, di dalam sini nanti akan ada tugas-tugas yang kedua tentang passive voice. Nah, nanti Miss jelasin tugas dan contoh-contohnya. Oke, makanya tonton videonya sampai selesai. Jadi kamu memahami materinya, ya. Oke, ingat ya, passive voice itu adalah kalimat pasif. Oke. Miss akan memberikan contoh beberapa kalimat dan gambar. Ini hanya mengingatkan kembali saja kepada kalian mengenai bentuk kalimat pasif ya. Seperti apa sih kalimat pasif? Tidak usah bingung. Lihat nomor 1. Di situ ada gambar reporter ya atau pembawa acara berita ya. So the news text is read by the announcer. Lihat yang dihitamkan. Is read. Itu artinya bukan membaca, tapi dibaca karena bentuknya ada is ya dan juga bentuk read, bukan read. Kok bukan read ya? Karena read itu verb 1 artinya membaca. Kalau read verb 3 yang sama artinya juga membaca tapi bentuknya verb 3. Ingat ya, passive voice selalu terbentuk dari verb 3 dan temannya. Bisa is, bisa are ya. Oke, jadi di news text berita itu ya dibacakan by the announcer oleh pembawa acara berita ya seperti gambarnya. Nah, nomor 2 lihat di bawahnya. The athlete is interviewed by the reporter. Lihat ada atlet yang sedang di-interview. So, atlet itu is interviewed. Di-interview oleh seorang reporter. Lihat nomor 3. The elephant is bathed by the keeper. Gajah itu bukan sedang mandi, tapi gajah itu dimandikan, is bathed by the keeper, oleh si penjaganya ya, oleh penjaganya. Nah, nomor 4, kok beda ya Miss, ada was di sana? The game was played by the two people. Oh, permainan itu dimainkan ya, bukan memainkan tapi dimainkan karena played-nya verb 3 atau kata kerja ketiga. Was played, ada was, kok was ya bukan is? Karena sebenarnya was juga bisa menemani kalimat pasif ketika itu sudah lampau, sudah terjadi sebelumnya ya. Tapi sama saja artinya juga dimainkan ya. Jadi the game was played. Permainan itu dimainkan oleh 2 orang, 2 people. Jadi perbedaannya is dengan was ya karena memang beda waktunya waktu kalimatnya saja. Kalau was ya berarti sudah lewat waktunya, sudah pernah dimainkan sebelumnya. Kalau is, kamu ketika melihat itu langsung mengucapkan kalimatnya. Seperti tadi gajah sedang dimandikan atau gajah itu dimandikan. Ya, berarti kamu sedang melihat gajah itu dimainkan. Kalau yang was berarti sudah lewat permainannya. Mungkin kemarin atau 2 minggu yang lalu, seperti itu. Oke, langsung pindah ya. Nah, di sini Miss hanya menekankan saja supaya kamu lebih mengerti lagi. Lihat, the flower is arranged by Santi. Bunga-bunga itu bukan menyusun, arrange kan artinya menyusun, tapi karena ada ed di belakang arrange, jadinya verb 3, itu bentuk kata kerja 3. Jadi the flower is arranged, bunga itu disusun atau disusun oleh Santi. Is arranged. Oke. Nah, kalau yang satu lagi kalimatnya, Shanti arranges the flowers. Kalau ini itu bukan kalimat pasif ya, karena bentuk kalimatnya saja beda. Shanti arranges ya, Shanti menyusun bunga-bunga. Ya. Ini kalimat aktif, ini kalimat pasif. Beda ya. Verb 1 yang dipakai juga kalau di kalimat aktif. Sekarang, the meals of our breakfast are prepared by mother. Lihat bentuk kalimatnya. Oke, tunggu sebentar.
Oke, the meals for our breakfast. Oh, makanan-makanan untuk kita sarapan are prepared by my mother. Disiapkan oleh ibu. Kenapa kok disiapkan? Karena prepared itu kata kerja ketiga dan ditemani dengan are. Jadi are prepared itu artinya disiapkan oleh ibu saya. Kok beda dengan yang pertama? Yang pertama is. Kok yang satu lagi are? Karena lihat kata depannya. The flower. Flower itu kan bunganya satu ya. Oke. Tidak banyak flower, hanya satu. Maka is arranged. Tapi kalau the meals, makanannya kan banyak ya untuk sarapan. Maka are, lebih dari satu. Are prepared by my mother. Disiapkan oleh ibu saya. Jadi kalimat pasif itu tergantung kata depannya juga, subjeknya ya. Nah, yang berikutnya ini, my mother prepares. Nah, beda lagi kalimatnya. Ibu saya menyiapkan. Kalau tadi kan disiapkan, are prepared. Kalau ini ibu saya menyiapkan makanan. Ya, itu tidak usah pakai teman-temannya seperti are dan is ya. Are prepared. Ini mother prepares the meals. Yang pastinya ini adalah kalimat aktif. Yang satu lagi kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif itu terdiri dari kata kerja 3 dan temannya itu to be ya, namanya ya, are dan is itu. Nah, ternyata there is arranged the flower is arranged by Santi itu bisa loh berbentuk seperti ini. The flower was arranged by Shanti. Ya. Kenapa? Karena mungkin Santi menyusun bunganya disusun oleh Santinya mungkin kemarin atau 2 jam yang lalu sudah lewat mungkin ya. Jadi dia menggunakan was, itu adalah pasif. Tidak usah khawatir, Miss tidak akan memberikan soal yang berisi was ya, dan juga temannya tadi yang were nanti ada. Miss akan memberikan yang is dan are saja ya. Oke. Nah, seperti ini. Oh, ternyata yang satu kalimat ini, the meals ini bisa berubah seperti ini loh. The meals for our breakfast were prepared by my mother. Disiapkan ya. Were prepared by my mother. Karena mungkin mother menyiapkannya sudah lewat, mungkin sudah kemarin atau waktu yang sudah lewat. Intinya ya, were prepared. Were itu sama saja seperti are. Was itu sama seperti is, cuman beda waktunya mengucapkannya ya. Oke. Ini hint ya, bantuan saja mengingatkan bahwa to be dan verb 3 itu bentukan kalimat pasif. Selalu ingat ya, ada verb 3 dan jangan lupa to be-nya. Oke. Nah. Oke. Lalu ini perhatikan. It ya, bird, car, book, benda, hewan atau ya nama-nama benda intinya ya, dan hewan biasanya ya. Itu to be-nya is. Nanti kamu ketika mengerjakan tugas boleh melihat ini hintnya ya, bantuannya. Jadi kamu benar mengerjakannya. Lalu she atau Fitria ya, perempuan. Tentu dia is. Kamu pasti sudah mengenal inilah ya. He atau Ricky, dia laki-laki. Dia juga is to be-nya atau temannya. Nah, they, we, animals, students. Ini kan jamak ya. Subjeknya atau orang-orangnya itu banyak. Mereka, kami, animals, hewannya banyak, students, orang-orangnya banyak, muridnya banyak, lebih dari satu, maka dia are to be-nya. Lalu you sudah pasti, kalau you walaupun orangnya satu, kamu atau kalian sudah pasti dia are ya. I sudah pasti, temannya adalah am. Dan jangan lupa ada verb 3 loh dari kalimat pasif itu ya. Mungkin ada protected, yang tadinya protect jadi protected, tadinya call jadi called ya, dipanggil ya. Nah, write, menulis, itu verb 3-nya bukan written, tapi written ya, written, verb 3. Nah, kemudian drink, minum, verb 3-nya bukan drink, tapi drunk. Jadi ada juga yang tidak beraturan, tidak mesti ditambah ed belakangnya. Ada juga yang bentuk lain seperti ini. Nah, semua ini verb 3 kamu bisa menemukannya di kamus. Ada biasanya di bagian tengah kamus, atau kamu mungkin bisa juga mencari di Google ya. Misalnya kamu mencari verb 3 dari kata protect, verb 3 dari kata write, verb 3 dari kata read. Kamu cari saja di Google sambil mengerjakan tugasnya ya. Oke. Nah, ini merupakan tugas kamu. Tulislah bentuk pasif dari kata yang sudah tersedia di dalam kurung
ya. Contohnya seperti ini. Oh ya, tulis kembali soalnya ya. Semua soal ditulis kembali dan jawabannya juga di buku tulis bahasa Inggris. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas pada tugas kamu di bukunya. Sehingga Miss jelas melihatnya ini tugas siapa, ini tugas siapa. Oke. Nah, semua soal ditulis ya. Contoh. The floor, titik-titik, clean. Kata kerjanya ya. Clean artinya membersihkan. By my mother every morning. Karena ini kalimat pasif, berarti the floor, lantai itu harusnya bukan membersihkan dong, tapi dibersihkan ya oleh ibu saya every morning. Jadi jawabannya seperti apa? Ini dia. The floor is cleaned. Kok jadi clean tambah ed, Miss? Iya, karena clean-nya verb 3, kata kerja ke 3. Jangan lupa to be-nya is. Kenapa? Karena the floor ya is cleaned. Floor bukan floors. Miss tidak menaruh floors di situ. Ya, Miss mengasumsikan bahwa itu floor is clean, dibersihkan oleh ibu saya setiap pagi. Nah, contoh lain misalnya nomor 1 nih. The animals, titik-titik, protect by the government. Berarti hewan-hewan itu bukan melindungi, government artinya pemerintah ya. Bukan melindungi pemerintah, tapi dilindungi. Maka bentuknya animals. Sudah pasti protect-nya pakai protected ya, karena protected itu verb 3, kata kerja 3. Tapi temannya apa? To be-nya. Karena dia animals, hewannya lebih dari 1, maka is atau are ya. Oke, kamu bisa melihat hint yang tadi ya. Bisa is, bisa are, animals kan banyak ya. Oke, jangan lupa to be-nya, jangan lupa bentuk kata kerja 3-nya. Kalau itu tidak lengkap berarti kamu mengalami kesalahan di jawabannya. Oke, nah semuanya ada 10. Oh ya, boleh digaris juga ya bentuk kalimat pasifnya seperti tadi is cleaned. Bentuk kalimat. Ini soalnya ada 10 soal semuanya. Semua ditulis di buku tulis ya. Kalau bingung, lihat lagi contoh dan penjelasan Miss sebelumnya. Oke, kamu bisa minta bantuan Google supaya kamu lebih mengerti, tidak apa-apa, boleh. Yang penting dikerjakan tugasnya. Oke, so any questions? Ada pertanyaan? Jika kamu punya pertanyaan, you find me on WhatsApp. Boleh menghubungi Japri Miss ya di WhatsApp. Okay, so thank you for listening and see you next again. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.